Jadi kita bahas apa ini? Tahu penting sih loh. Ya, oke. Menurutku rumus kalau mau juara satu apapun itu harus bener-bener kalau nggak ganteng, kopimu extraordinary, Iya. technicalmu harus luar biasa. Sebenarnya kompetisi coach dan roastingan kan cocok-cocokan. Bukan berarti aku kompetisi sebelum-sebelumnya roastingannya jelek, enggak. Iya. Kan cocok-cocokan sama pembawaan. Aku sama Andrew kan aku sebenarnya nggak pernah. Sebelumnya pakai apa? Nggak. Kompetisi sebelumnya. Kan sama perusahaan yang lama kan. Pakai CG. Pakai CG kan. Jadi kamu udah nggak cocok lagi sama CG. Bukan. Arif Blend yang ditunggu-tunggu luar biasa, Arif. Mas Ini Widi, terima kasih. nurutin netizen ini ya. Dari kemarin tiap kali buka request, siapa nih yang mau diajak podcast, siapa yang mau diajak podcast, terutama Jawa Timur, daerah Surabaya, Malang sekitarnya. Arif Blend. Jancuk. Apa gede liane? Aku juga nggak tahu. Coffee Heroes banyak loh. Ada Jimmy Halim. Halim, Coffee Heroes. Jimmy Halim. Siapa Masa lagi? Arif Blend terus. Willy Sidewalk. Iya, itu legend. Oh, itu legend. beda ya. Heroes Legend sama wis mati legend. berarti. Iya, maksudnya. Oh iya, legend wis mati, wis gak kaget. Ya, banyak. Nggak tahu nih netizen kenapa. Dia mencari celah keburukan saya sepertinya. Nah, tapi memang kalau kita ngomongin Jawa Timur nih ya, Surabaya, Malang dan sekitarnya, ya mungkin banyak, kita kenalan kita banyak. Cuman yang sampai stand out itu nggak banyak loh. Ya, ada lah beberapa. Ada beberapa. Cuman yang sampai maksudnya sampai ada prestasi sampai di nasional itu sebenarnya nggak banyak. Dan untungnya kemarin itu kita punya Ellen. Benar. Dengan Ellen dari Surabaya, dia bawa nama Surabaya lagi, bawa nama Jawa Timur lagi. Benar. Setelah sekian lama, kita selama ini tahunya kan cuma kamu terus yang maju. Gantian lah. Iya kan, Arif Blend lagi ya. Oke lah, kita senang, tapi nggak tahu diri, nggak pernah menang. Nggak tahu malu, udah tua. Nggak bilang gitu loh. Kan aku sendiri nggak apa-apa, jadi nggak ada pencitraan. Tapi kan pernah kan regional nomor 1? Pernah. Itu tahun berapa ya? 2018. Cuma sekali ikut tak ya? Sekali ikut tak ya? 2015 di Semarang. Nggak ada peringkat waktu itu. Oh iya. Cuman kelihatan rankingnya. 2016. 16 yang dilakuin 15. Nggak ada peringkatnya itu. Nggak ada. Terus mana lagi ya? Bali peringkat 2. Bolak-balik ya. Untuk nomor 1 regional aja nggak gampang ya. Susah ya. Susah. Di nasional paling tinggi peringkat berapa? 2. Peringkat 2 ya. 2020. Ya lumayan lah ya. Lumayan ya. Oke lah ya. Jadi ya terus kita kemarin memang turun. Oh kemarin berapa? 5. Nggak tahu diri soalnya. Orang itu jujur. 2020 aku cuman berdoa dapat piala. Waktu itu piala 1, 2, 3. Doaku ke Tuhan itu cuman juara 3. Oh kamu ya doa toh? Doa. Oh kamu doa. Aku cuman jadi pas ngelewatin piala, aku cuman juara 3 aku pengen. Sumpah, aku pengen juara 3. Terus disebutkan juara 3. Terus, namanya orang pasti tempatnya kurang kan. Udah tahu nih Michael Jackson sama aku. Nggak tahu diri akhirnya. Pasti aku juara 1 nih. Ternyata setelah disebutin sama almarhum Adi Ivan dengan skor peringkat sekian, selisih berapa jauh banget. Wah, nggak mungkin nih. Susah. Kita kalau mau ngejar juara nasional, kamu harus operasi plastik. Benar, banyak yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak ganteng, minimal good looking. Kalau nggak good looking, harus enak banget kopinya. Karena kamu akan mewakili Indonesia di world. Benar. Dari kalau situ. Kamu nggak ganteng. Menurutku rumus kalau mau juara satu apapun itu harus bener-bener kalau nggak ganteng, kopimu extraordinary. Iya. Technicalmu harus luar biasa. Karena aku belajar. Walaupun ganteng itu bukan nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, tapi itu membantu pasti. Walaupun ya kita nggak bisa ikut kompetisi modal ganteng tok ya raiso ya kan. Nah Kak Michael Jackson kan paket komplit. Paket komplit. Saya kurang komplit. Kamu banyak minusnya, terutama kelakuan murid. Nggak, sebenarnya
Ini gurauan juri-juri nih. Kenapa kamu nggak pernah juara nih, Rif? Karena pengen lihat kamu main terus tiap tahun. Emang kalau juara nggak main lagi ya tetap main dong. Nggak, ya Tetap main. udah cukup mungkin waktu. Iya, kamu minusnya banyak, terutama kelakuanmu. Ya, kita mau bahas nggak kelakuanmu yang minus-minus itu? Next. Buka lembaran baru. Skip ya, skip. Ya. Nah, tapi menurutku ya kalau kan aku baru balik ke Jawa Timur, terutama balik ke Kediri ini kan masih baru setahunan ini. Kamu kan For good kali ini for good udah nggak balik lagi. Kamu kan yang lebih lama di Surabaya, kamu lihat scene-nya perkopian di Jawa Timur ini gimana sih? Barista-barista sekarang ini di Jawa Timur? Jauh lebih baik dibandingkan dulu? Jauh lebih baik. Iya, cuman nggak banyak banget. Mohon maaf, bukan saya merendahkan, cuman lebih baik ada pasti. Lebih banyak iya pasti. Lebih banyak iya, karena banyak orang yang pengen banget jadi barista. Lebih baik iya, tengah-tengah nih, iya sama enggak. Karena ada beberapa oknum yang nggak baik, ada beberapa oknum yang baik gitu loh. Okay. Harus terus terang ya. Ya. Yang nggak baiknya kayak gimana nih? Enggak lah. Loh, iya dong. Yang nggak baik gimana? Attitude-nya atau apa? Iya, attitude-nya. Beberapa kali banyak yang di tempat kami pun baru seminggu masuk, besoknya keluar. Itu sebulan, dari dulu kayak ya keluar masuk terus ada ambil nyolong lah. Nyolong banyak kali ya, pasti saya yakin nanti yang main slot gitu loh yang bahaya gitu. Sekarang aku sempat ngobrol sama Isman. Kita kalau mau interview barista nih kita tanyain dua, punya pinjol atau main slot. Kalau dia nyebutin salah satu, kita nggak terima nih. Karena sepaket pasti. Kalau main slot, kalau nggak punya uang, nanti pay later. Iya. Merembet kemana-mana. Terus ngeceknya gimana? Tinggal buka aja HP-nya, nge-scroll. Kita nggak sampai yang buka WhatsApp ya. Buka HP kan kelihatan tuh aplikasi. Atau nggak dia terus terang. Gitu. Tapi kalau nggak terus terang? Pasti ketahuan tengah jalan. Tapi kayaknya memang, aku nggak tahu ya, ini apakah itu tren atau memang zamannya. Iya, sampai kalau kita lihat story-nya Cindy waktu itu ngoceh-ngoceh dasar generasi pinjol gitu. Memang. Aku mikir ada lah beberapa yang pernah aku lihat masih muda, dia kadang kita tahu kan income seseorang, dia kerjanya apa, terus tiba-tiba pakaian, sepatu, gaya hidupnya, kayak gitu kan, kayak nggak balance. Kita mikirnya cuma satu nih, itu doang. Zaman dulu kita pinjam uang, jaminan BPKB motor. Sekarang pinjam duit cuma selfie pakai KTP. Nah tapi udah cair. Kayak gitu apa nggak gara-gara kita dulu juga kita terlalu mengekspos bahwa, wih barista itu harus keren, rapi, gini pakaiannya gini, dandanannya seperti ini, sepatunya ini, sepatunya Vans. Kayak gitu kan akhirnya kan memicu generasi yang berikutnya itu juga, gue juga mau seperti itu, padahal gaji belum cukup. Bener. Menurutku nggak ada yang salah sih sama gaya hidup. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman, pinjem uang menurut aku tidak membenarkan. Pinjem uang boleh. Cuman tahu batasan, mampu bayar nggak? Gitu. Aku juga pernah pinjem uang. Gitu. Cuman tahu batasan. Nah, contoh aja kayak kamu dulu nih, Rip. Kamu kan pernah ngalamin, kamu dari Surabaya ke Jakarta. Wah, kamu kan pasti kalau agak lihat, kamu kan pasti pengen ngikutin gayanya teman-temanmu yang gaya-gaya kayak gitu kan? Beneran. Dulu, itu gimana kamu ngaturnya? Dulu pas datang pakai sebutin merek sepatu bener nggak? Nggak apa-apa. Siapa tahu di endorse. Enggak, dulu waktu itu datang ke Jakarta 2013. New Balance beli di pasar pinggiran lah. Wah, palsu banget pokoknya. Kelihatan kalau itu palsu. Terus terang dari Surabaya. New Balance palsu. Kamu beli di Tunjungan. Wah, lebih parah di pasar waktu itu. Pasar. New Balance. Terus apalagi ya? Aparel dari atas sampai bawah. Datang ke Jakarta agak langsung lihat ya. Apaan sih, Rif? Gitu. Anjing. Nah, apaan sih, Rif? Nah, waktu itu agak nggak langsung nyuruh beli. Agak selang seminggu dia bawain aku. Bayangin baju, kemeja, sabuk, celana kain, sama sepatu
kulit Dogmart dikasih sama Aga. Wah. Nih. Karena ngeliat kamu prihatin. Iya. Iya. Agak ngasih. Nih, Rif, pakai. Gitu. Terus gajian berikutnya sama Agak jalan ke GI kan waktu itu deket kan. Itu udah pegang uang itu. Lumayan lah waktu itu di ibu kota. Terus Agak berhenti di store Vans, pilih segala macam sepatu. Terus, Rif, lo nggak beli? Agak bilang gitu. Enggak, tujuanku ke Jakarta kan pengen cari uang untuk nabung. Ancaman Agak, lu nggak beli nggak gua kasih job lagi. Anjing. Mau beli dong. Iya. Gitu. Tapi emang bener dikasih job lain. Jadi selain di kerjaan yang lama itu, kita juga ada banyak side job sama Aga. Jadi Aga itu, kalau kamu mau pitching seseorang, kalau kamu mau meyakinkan seseorang, memang bukan gaya hidup sih. Dilihat dari penampilan pasti dilihat juga ya. Penampilan pasti. Jadi orang tuh trust sama kita seperti apa. Ya itu yang bawa. Agak itu memberikan nasihat yang bagus. Mengarahkan, bagus. Oh, jadi salah satunya ya kalau mama di barista di kopi, kalau kita ketemu orang, meeting, atau mau pitching something buat kerjaan, penampilan sangat-sangat dilihat banget ya? Sangat, pasti dong. Pasti. Nggak mungkin kita pakai baju seadanya, baju lubang semua gitu loh. Ya nggak cuma di barista kali, Om ya? Ya, mungkin semuanya kali ya. Nggak usah itu. Kalau kenal Ko Paul Mordeweg, nah dia waktu itu maksa aku untuk beli mobil. Suatu saat kamu harus beli mobil. Bukan untuk gaya-gayaan, untuk pitching seseorang. Kalau misalkan kamu mau ngapain, jadi orang itu trust ke kamu. Masuk akal juga gitu loh. Benar. Jadi waktu itu aku mengumpulkan itu untuk beli mobil bukan untuk gaya, fungsinya apa gitu. Kepake atau enggak, menghasilkan atau enggak si mobil itu. Waktu itu, nah sekarang udah berkeluarga, aku harus cari mobil yang lebih besar, dan aku kemana-mana kan sekarang bawa green bean, bawa roasted bean. Nah tujuanku beli itu untuk kesana loh. Sebenarnya balik lagi gaya hidup boleh. Utang nggak mungkin orang nggak punya hutang uang. Aku tidak membenarkan hutang, cuman ya fungsinya buat apa? Uang untuk usaha. Oh bagus. Aku memulai semuanya juga dari utang bank, jujur. Utang bank. Tapi untuk usaha. Hasil dari usaha untuk nyicil uang itu. Itu yang untuk usaha. Iya. Tapi kembali lagi kayak kita mencontohkan barista dengan berpenampilan seperti ini, akhirnya generasi yang sekarang pakai jalan pintas, dia akhirnya ya main slot, pinjol kayak gitu. Iya. Kita sebagai generasi yang sebelumnya kayak kamu gini, pertanggungjawabanmu terhadap generasi yang sekarang gimana nih? Ya, jangan pinjol ya. Enggak, dulu saya diajarkan, ya balik lagi, agak mengajarkan saya untuk menabung. Bukan menabung, kalau udah punya uang baru beli. Udah punya uang baru beli. Itu yang agak selalu tekanin. Jangan memaksakan sesuatu yang kamu belum punya tapi pengen banget, memaksakan banget untuk beli itu. Akhirnya keteteran sendiri. Ya tapi sekarang ya akhirnya banyak yang begitu. Karena ya ngikuti barista emang sepatunya harus Vans. Kayak gitu. Bener. Biasanya yang harus aku omongin ke semua baristaku, semua yang aku kenal ya, jangan lihat kami yang sekarang, lihat yang dulu. Untuk arah ke sini tuh ada prosesnya 11-10 tahun. Iya. Mereka mungkin teman-teman nggak ngerti kalau aku pernah ada coffee shop yang bangkrut, kedai, bukan bangkrut lah, kita tutup, kita rugi. Gitu. Nggak ngerti kesana perjuangannya. Yang dilihat kan sekarang. Padahal mulainya, aku tahu kamu pertama kali aja 2013. Iya, kita kenal 2013. Dari 2013 sampai ke sini itu udah hampir 10 tahun loh. 10 tahun, hampir 10 tahun. Ya kalau yang masih jadi barista setahun 2 tahun, terus mau yang wah-wah kayak gitu ya gimana? Sabar pokoknya. Sesuatu nggak ada yang instan, Itu yang selalu aku tekanin ke teman-teman. Tapi barista sekarang ya bingung loh. Proses. Suruh sabar. Disuruh ikut kompetisi. Pengen cari pengalaman di kompetisi, katanya cari pengalaman itu bukan di kompetisi, salah lagi. Terus oke, belajar dulu, ngebar dulu. Kamu ngebar terus mau sampai kapan? Ngebar terus, kamu nggak berkembang nanti salah lagi. Jadi mesti kayak gimana? Barista sekarang itu terutama barista Jatim ini loh. Harus gimana, Rip? Serba salah loh, yang dilakuin salah terus. Kalau pribadi ya, kerja dulu yang bener. Udah bener, kalau kamu mau ikut kompetisi, ayo.
Gitu. Kalau aku terima Visma ini udah buka dari 2019, dari awal sampai berdiri sekarang, nggak pernah ada yang aku suruh, nggak ada yang ikut kompetisi nih, nggak mas di sini aja. Nah sekarang baru ada beberapa barista yang masuk, pengen ikut kompetisi. Terus aku bilang, ayo aku support. Sarannya cuma satu, aku pengen lihat kerjamu yang bener dulu, gitu. Take and give-nya ada. Kerjanya dulu yang benar dulu. Jalanin SOP bisa konsisten nggak? Gitu dulu. Karena kompetisi kan copy paste dari kerjamu bener, kalau dibawa kompetisi harus bener. Betul, setuju. Misalkan kamu kerja berantakan, di kompetisimu berantakan. Pasti. Kan gitu. Kayak misalnya kita bersihin, udah berantakan. Tangan kalau kita misalkan langsung gercep ya langsung lap gini lah. Kompetisi kan juga gitu. Nggak bisa yang kompetisi itu keseharian tiba-tiba dirubah. Langsung cepet gitu nggak bisa. Iya. Nah, apalagi kayak barista sekarang, mungkin dia udah pengalaman jadi barista 2 tahun, 3 tahun, terus pengen segera, wah, gua udah punya skill, punya kemampuan kayak gini, mereka mau buka usaha sendiri. Kamu kan juga ngalamin nih, buka usaha sendiri. Nah, kayak gitu, apakah butuh waktu berapa lama sih sampai yang idealnya kamu kerja di barista sampai buka usaha sendiri? Menurutku 3-4 tahun. 3-4 tahun. Baru ideal bikin usaha sendiri. Kenapa? Aku pun sama anak teman-teman di Visma di bar kayak kamu nggak selamanya di sini. Kamu suatu saat pasti punya usaha. Gini, kamu nggak bisa langsung bikin usaha itu running. Kamu harus mikir hal terjeleknya. Mending kamu ikut orang dulu. Belajar sistem kerjanya. Belajar sistem itu mahal. Bukan belajar kopinya. Sistem itu penting. Duit keluar, duit masuk, COGS, kalau UIS ini gimana, jualannya berapa os, costingnya seperti apa, itu yang penting, bukan skill kopinya. Skill kopi sambil jalan bisa. Tapi kalau sistem itu, menurutku di sekolahan juga ada, di SMA atau di kuliah itu ada, cuman kan sama lapangan beda, Om. Kita ketemu banyak orang pajak lah, belum nanti urus NPWP inilah. Itu kayak gitu di sekolah kopi juga nggak diajarin ya? Nggak ada, itu aku pun belajar dari kerjaan-kerjaan sebelumnya. Kumpulin tuh, baik buruknya apa, aplikasiin ke kerjaan yang usaha yang mau kita bangun sekarang. Itu yang paling penting. Aku selalu saranin semua orang sebelum, misalkan dia punya uang, anaknya orang punya, jangan langsung bisa bikin coffee shop. Atau dapat investor. Kerja dulu ikut orang. Ambil ilmunya, curi ilmunya. Mana yang baik, mana yang buruk, jangan dilakukan. Itu yang penting banget, Om. Itu penting banget menurutku. Iya, karena saya beberapa dapat cerita itu ya. Jadi waktu aku di Jakarta itu kan juga ada beberapa temen itu, dia selama ini kerja di coffee shopnya rame, dia udah bisa handle semua, dia udah jadi head bar, tiap pagi ayo nge-shift, ayo kalibrasi, semua lancar semua, wah customer datang langsung, semuanya beres semua. Dia udah lebih dari 2 tahun, 3 tahun udah kerja di situ, dia ngerasa punya skill yang mampu. Akhirnya dia resign, buka coffee shop sendiri, Sowopi bingung. Nggak tahu mau ngapain. Aku udah bisa bikin kopi kayak gini, tapi buka kedai sendiri kok bingung ya. Itu mungkin karena dia nggak... Sangunya belum banyak, Ilmunya mungkin ya di kopinya, di mungkin operasional barnya udah bagus. Tapi mungkin di manajemennya, marketingnya, brandingnya. Banyak. Karena kalau kita ngomongin buka usaha, udah nggak cuman kopi dong ya. Banyak. QC makanan. Kebetulan aku makanan dulu kan sekolah masak juga. Jadi even aku nggak jago-jago amat, tapi ngerti makanan ini layak atau enggak. Itu yang penting. Kalau branding? Branding penting. Mungkin aku diberikan kesempatan sama Tuhan berkah untuk branding duluan. Mungkin kita mulai di kopi sebelum kopi seperti sekarang. Itu lakinya kita. Sorry, kebentok. Kita masuk di dunia kopi yang mana belum specialty, belum sekencang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga diberkahi Tuhan soal branding. Jadi pilihannya 2, self branding atau coffee shopnya dulu nih. Yang benar yang mana? Harus mana dulu? Dua-duanya kalau bisa. Harus seiring. Gitu.
banyak cara branding. Kalau misalkan dari coffee shopnya, brandingnya ya mungkin ke food blogger, ke selebgram, ngenalin menu apa yang signaturnya dari coffee shop Tetap itu. harus collab sama mereka. Tetap harus collab. Foto-fotonya harus cantik di Instagram. Nah, kalau yang dari kamu menang-menang kompetisi, juara apa, ikut kompetisi kayak gitu, efek nggak sih di branding coffee shop-nya? Pasti. Pengaruh ya? Pengaruh. Bisa bikin coffee shop-nya lebih ramai, omsetnya naik? Pasti. Nah, mungkin ini untuk teman-teman owner coffee shop, nih jangan takut untuk mengikutkan barista-baristanya kompetisi. Jangan takut kalah. Saya juga pernah kalah gitu. Cuman impact-nya daya tarik seseorang itu akan tahu gitu loh bahwa benar-benar nih barista dan kopinya itu kompeten gitu. Karena pernah ikut kompetisi. Kompetisi itu bukan cuma kompetisi jago, enggak. Dari situ kan belajar juga kan. Cara bikin kopi benar, cara bikin kopi yang enak untuk dinikmati, cara presentasi. Sebenarnya kompetisi adalah merepresentasikan barista di kehidupan coffee shop sehari-hari. Kita disuruh bikin cepet, ngobrol, konsisten. Kayak gitu kan. Itu sih. Jadi pasti ngefek ya nanti ketika itu kompetisi. Pasti ngefek. Minimal kan ketika kita ikut kompetisi orang nanya dari mana, kita di lingkungan, di komunitas di circle kopinya itu kan juga akhirnya kan juga jadi tahu ini coffee shopnya dari mana. Akhirnya kalau misalkan teman-teman teman-teman kopi di Surabaya, Surabaya ke tempatnya siapa ya? Misalkan kayak gitu. Ke si A yuk, ke si B yuk, ke si C yuk, gitu sih. Nah, sekarang Surabaya Arif Blend, aduh. Bosen ya? Ya nggak bosen lah. Ya gimana ya? Karena saya hidup di kopi, mau nggak mau harus berkembang di kopi. Kalau saya hidup di makanan, mungkin saya kompetisinya di kompetisi bikin makanan. Iya, betul. Gitu. Tapi perkembangan Surabaya sekarang banyak banget loh. Apanya nih? Coffee shop banyak banget loh. Saya kemarin ngobrol sama si Sajidah. Kesini Mas ada ini customernya Taufin sini. Wah, misalnya aku udah nggak tahu itu di mana aja yang disebutin sama dia itu banyak banget. Ada beberapa, nggak banyak yang tutup. Ya balik lagi yang bisa sustain itu loh. Dulu kami buka Visma omsetnya sedih. Loh, bukannya dari awal udah rame toh Visma itu? Enggak. Masa sih? Enggak. Ini mungkin nggak banyak yang tahu nih, tapi saya buka di sini. Pernah satu hari dapat penjualan cuma 1 cup cappuccino. Oh iya? Sumpah demi Tuhan. Wih, buset. Cappuccino. Berarti ketika buka pertama walaupun itu bawa nama Arif Blend, tapi ya nggak serta-merta langsung bisa laku ya? Enggak. Dulu omset satu hari, nggak apa-apa terus terang. Nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta. 600, 700, 800. Dapat 1 juta tuh seneng banget. Seneng banget. Dengan tempat segede ini. Iya dong, berat dong cuma segitu. Berat. Tapi di Surabaya, nggak tahu di Jakarta. Di Surabaya itu lebih baik, pelan, terus rame. Tapi kamu naik terus ya sampai hari ini? Alhamdulillah naik terus. Daripada Surabaya itu, nggak tahu kenapa aku lama di sini, ketika semuanya yang ramenya cepat, turunnya juga cepat. Ya. Bertahan paling lama beberapa tempat yang cuma sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Aku tidak mendoakan semoga semua tempat rame sebenarnya. Cuman yang udah terjadi gitu. 3 bulan, 6 bulan, langsung. Tapi Surabaya memang aku lihat memang kayak begitu loh. Iya bener kan? Kayak beberapa tahun yang lalu ya, sering ke Surabaya itu teman-teman kan ngajakin, ini ada tempat baru buka nih, restoran lah rata-rata. Wih, ngantri, rame, makan situ. Tapi sekarang itu udah nggak ada semua. Sudah nggak ada. Bahkan beli pun nggak pakai antri bisa sekarang. Iya. Bahkan udah banyak kan yang nggak ada kalau restoran-restoran gitu. Restoran yang wow yang dulu ngetop itu sekarang yang bertahan tau nggak? Ada. Yang makan dari malam. Bon Cafe, itu legend sih. Bon Cafe steak itu. Aduh, kalau Surabaya memang harus makan itu sih. Iya. Dan itu masih satu manajemen sama Bon Cafe Jakarta. Mbak Mira nggak ikut-ikut. Itu. Scene-nya Surabaya sih memang aduh. Lebih baik gitu. Nah, yang dapat penjualan cappuccino cuma 1. Malam takbiran. Besok Lebaran. Karena aku nggak punya kampung halaman.
Kamu tetap di Aku sini. tanya anak-anak nih, mau buka nggak nih? Anak-anak juga banyak yang nggak punya kampung halaman. Teman-teman coffee shop yang lain tutup. Kita buka aja yuk, siapa tahu nih. Kita menampung. Sok-sok jadi pendekar. Kita menampung orang-orang yang pengen ngopi tapi coffee shopnya tutup. Iya, betul. Cappuccino satu. Satu. Oh, tetap enggak. Tetap. Duh, ya itu. Oh, ya yang kamu buka yang takbiran itu yang ketika semua coffee shop tutup, itu buka. Kamu cuma dapat satu doang. Iya. Itu. Buset. Dari situ belajar bahwa ya kita nggak boleh terlalu mencari uang kayak gimana. Mungkin saya dihukum sama Tuhan. Kamu tuh malam takbiran malah tapi buka. Mungkin ini karena di Surabaya ya. Di Surabaya ini ketika tempat merantau kali ya. Takbiran waktu ini orang-orang pada liburan. Mungkin. Orang-orang Surabaya kan healing banget nih. Apa-apa healing dikit-dikit. Aku kan mikir bahwa orang-orang Surabaya yang merantau keluar, kan lebaran pulang dong. Pengen ngopi, aku menyiapkan tempat, tapi tidak bekerja dengan baik, tidak sesuai skenario. Sekarang udah tahu nih, setahun pertama itu udah tahu kapan harus tutup. Gitu. Akhirnya sekarang malam takbiran tutup. Daripada cuma jual satu ya. Malam takbiran tutup. Tapi sekarang tutup pun juga nggak masalah, tutup sehari 2 hari. Iya. Besoknya udah rame lagi. Tapi ini udah stabil nih Visma nih. Stabil. Sekarang udah ngerosting juga ya, Rit? Roasting juga. Kamu akhirnya belajar roasting gimana? Gimana? Jelasinnya awal itu dulu belajar roasting banyak tempat ya, Om. Banyak daftar pustakanya. Pertama dulu di tempat yang lama. Iya. Saya jualan teh tarik sama kopi tarik. Itu udah mulai roasting sendiri. Roasting yang roasting untuk kebutuhan kafe, kopi tarik dan lain-lain. Terus ke Jakarta belajar sama waktu itu roaster pertamanya Tanah Merah yang bule Aiden nggak lama terus ganti sama John. Belajar juga sama John waktu itu tuh belajar tapi nggak serius belajar cuman sudah tahu gini gitu nggak yang sampai fundamental banget tuh dari situ pindah lagi ke Common Grounds sempat sama belajar roaster Common Grounds belajar roasting sempat sama Manuel Diaz. Manuel Diaz. Kamu ikut kelasnya dia? Ikut kelasnya. Loh, terus? Manuel Diaz datang ke Common Grounds. Ngerostingin kopinya Pak Yoshi waktu itu. Iya. Ngerosting kopi Pak Yoshi, dia ngerosting sambil jelasin dia coret-coret tembok tuh. Saya tanya-tanya tuh. Keren ya Manuel Diaz ya? Manuel Diaz keren. Luar biasa dia. Coret-coret tembok. Segala macam. Belajar sama Manuel Diaz. Belajar lagi sama Reggie. Reggie. Waktu itu dia masih roasting untuk untuk Sen Ali. Belajar yang cantik banget loh ya itu Reggie. Jadi belajarnya tuh nggak sampai duduk materi itu enggak. Belajarnya sambil jalan. Berisik. Mulai duduk ini kesuan ya. Terus nggak apa-apa. Selesai itu belajar lagi sama Andrew Tandra. Andrew Tandra. Tapi Andrew Tandra ngajarin nggak ngajarin yang ini harus gini enggak. Dia ngasih alasan. Kita tanya jawab. Dulu ini kenapa gini ya? Itu karena gini, Rif. Dulu ini kenapa gini ya? Ini karena itu, Rif. Gitu. Lebih ke tanya jawab. Nah. Terus akhirnya, Andrew simpelnya gini. Mau belajar roasting. Mau fundamental. Baca bukunya Scott Rao yang pertama. Semua sudah ada di situ. Kalau mau belajar roasting yang fundamental, kamu harus khatamin kitab suci itu. Akhirnya saya beli soft copy-nya. Gitu. Bacakan. Soft copy bacakan. karena nggak ada yang jual waktu itu. Iya. Soft copy susah. Akhirnya dapat bacanya dari sana. Menurutku ya memang benar. Kalau pakai drum ini harus ngapain casnya? Di sana fundamental di sana. Tapi kenapa kamu akhirnya memutuskan buat ngerosting? Kan kamu dari buka Visma ini selama bertahun-tahun kan kamu nggak ngerosting. Kok tiba-tiba kamu yaudah tak ngerosting aja. Awal kali roastery itu untuk menekan cost Visma Coffee biar lebih hemat lagi pengeluaran. Oke. Karena penggunaan kopinya udah kelihatan lumayan. Nah, kita memutuskan untuk buka roastery. Awal tujuannya itu sebulan udah habis berapa sih Visma? Berapa kilo? Banyak, 40. 40-an ya. Kilo. Kalau udah 40-an ngerosting sendiri ya lumayan. Waktu itu karena memang ada roastery untuk suplai ke Visma.
Itu karena makanya kita beli yang 3 kilo kan, nggak besar-besar. Iya. Di samping duitnya cukupnya untuk 3 kilo, situ. Terus coba jualan retail, teman-teman, lumayan nih feedbacknya. Ya udah lanjutin. Tapi itu ketika kamu ngerosting sendiri, kamu ini dong, mematikan sandang pangannya roster? Enggak dong. Ya gimana, kan kamu biasanya selama ini ngambil, sekarang ngerosting sendiri, terus roster-roster di luar gimana dong nasibnya? Dan sekarang banyak roster yang baru, berarti mematikan sandang pangan saya dong. Enggak dong, kan kamu kan mengambil dari roster-roster itu. Enggak lah. Selera apa sih? Selera orang beda-beda. Iya, pasti semua ada market sendiri-sendiri. Ada market sendiri-sendiri. Ada market sendiri-sendiri. Rezeki itu orang kan juga ngambil kopi ini dari satu roster ini bukan hanya karena cuman kopinya doang, tapi karena kedekatan, relasi, servisnya, kayak gitu. Ya, itu jadi akhirnya kamu juga jual keluar sekarang? Sekarang ya jual keluar. Online? Online ada, e-commerce ada. Oh, Tokopedia ada? Tokopedia ada. Tokopedianya apa namanya? Hops. Oh, bukan Visma? Bukan. Namanya Hops. HOBB petik S. Oh, HOBB petik S. Petik S. Oh, bukan petik mangga. Petik mangga. Petik tanda petik maksudnya. Oh, tapi kan mau mengarah ke sana. Mau mengarah ke Jakarta Utara nih. Jangan. Kita mau diskusi itu. Tempat recommend. Itu kenapa namanya Hops? Tahu nggak? Apa? Hops itu apa? Kok nggak ada hubungannya sama Visma? Nggak. Jadi kita memisahkan nama biar kalau ngurus perpajakan dan hal-hal yang lain biar enak terpisah laporannya. Oh, jadi unit bisnisnya dipisahkan, dibedakan. Urus izin PIRT segala macam. Oke. Gitu. Hops namanya nggak ada artinya. Karena namanya bagus nih. Kamu terinspirasi dari tukang parkir mungkin. Terus, hop. Bukan. Oh, bukan. Lebih ke suka Too Fast Too Furious. Too Fast Too Furious. Yang The Rock kan namanya Hobbs and Shaw. Oh, oke, lupa saya. Tapi nggak ada artinya, Hobbs. Nggak ada artinya. Begitu. Oh, jadi nanti kalau mau beli kopinya Visma ya di Hobbs, di Tokopedia, atau DM ke Visma aja di Instagram. Bisa kan? Beli banyak, lebih ada diskon lagi ya? Kontrak setahun, jauh lebih ada diskon. Oh, jadi kamu udah mulai ke arah merusak pasar ya harganya? Udah mulai ke situ ya sekarang yang mainnya ya? Bukan. Oh, enggak loh, enggak? Kopinya mahal. Oh, kopinya mahal. Enggak, bukan. Saya percaya bahwa pribadi ini belajar juga dari Andrew. Saya ngobrol banyak sama Andrew, cara jual, cara segala macam. Pilihanmu dua, Rif. Kamu mau jual murah banget, tapi marketmu itu... Andrew asu, kopinya mahal. Nah, tapi ada yang beli. Aku juga beli. Iya, makanya. Kualitas bagus gitu loh. Marketnya kepisah sendiri kok. Orang yang punya duit akan cari yang seperti apa. Jadi kualitas tuh, ini Andrew, saya di bawahnya Andrew. Tapi gitu. berasa loh beli kopinya Andrew. Waktu itu aku ke sana, ke tokonya dia, nyari dia nggak ada. Oh, jadi waktu sama dia itu janjian. Janjian ya, kita mau meeting ya. Cuman kita nggak janjian tempatnya di mana. Terus? Dia mikirnya meetingnya di Tovin, aku mikirnya di tempatnya dia. Di Papa Mama. Jadi pas di jam itu, aku di Papa Mama, dia di Tovin. Terus akhirnya telepon-teleponan, wah anjir lu di Tovin, udah tunggulah gue kesana. Lah mau gimana? Ya. Sebelum aku roasting juga, aku pakai Andrew. Nah itu terus, aku beli kan. Akhirnya yaudah, gue beli kopi dulu. Gue beli, pilih nih. Wah ini ada, waktu itu ada kopi apa ya? Rwanda atau apa itu loh. Ini ngambil. Bayar, habis 500.000 bangsa. Anjir. Tapi enak. Enak. Aku ini cerita lucu sih. Sebenarnya kompetisi coach dan roastingan kan cocok-cocokan. Bukan berarti aku kompetisi sebelum-sebelumnya roastingannya jelek. Enggak. Iya. Kan cocok-cocokan sama pembawaan. Aku sama Andrew, kan aku sebenarnya nggak pernah. Sebelumnya pakai apa? Enggak. Kompetisi sebelumnya? Kan sama perusahaan yang lama kan. Pakai CG. Pakai CG kan. Jadi kamu udah nggak cocok lagi sama CG? Bukan. Dan tadi katamu bilang cocok-cocokan. Ini kopinya pembawaan. Iya kan, kopinya kamu udah nggak cocok sama bukan, Pak Yanto. Enggak Pak Yanto. Bukan, salah ini salah. Bukan. Waktu itu 2019. 2019 kamu kan. Kok takut loh? Karena memang enggak
Enggak, tetap enak Bento. Buktinya Yesi juara loh. Oh iya dong. Kelvin iya, juara 2. Betul. Kelvin siapa ya? Juara 2 kemarin. Oh, nggak tahu. Nah, waktu pertama kali di roasting Andrew 2019, baru kali itu aku ngerasain final IBC. Oke. Sama Andrew. Roastingannya Andrew. 2020 peringkat 2. 2022 peringkat 5. Berarti ngerasa cocok. Ngerasa cocok. Gitu. Cuman belum satu. Yang satu kan CG. Berarti harus balik lagi kopi CG lagi dong mungkin. Gimana Pak Yanto? Enggak. Mungkin aku nggak tahu. Aku tidak mau sesumbar aku pensiun kompetisi. Cuman yang jelas tahun depan aku tidak berkompetisi. Ya kan kamu tahun ini malah jadi official ya? Jadi official. Jadi official SCAI ya? Jadi official karena waktu itu Hero ngabarin, Rif lu tahun depan ikut kompetisi nggak? Enggak. Lu sibuk ngapain? Nggak sibuk ngapain. Jadi official mau nggak jadi rep? Wah boleh tuh. Pekerjaannya ngapain? Pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Iya. Pekerjaannya ngapain? Gini. Wah, aku pernah sebelumnya. Pernah tahu IJJS toh? Om ngejuri. Oh iya IJJS. Nah, aku nge-rap semua kompetitor kan. Kamu panitia. Iya, panitia penyelenggara bukan rap. Bukan ya. Enggak, maksudnya itu loh, Om. Iya. Ngurusin yang tugasnya sama waktu itu. Iya, sama. Tugasnya sama. Oh, mau akhirnya. Official. Kalau nggak ada official, iya. Ya. Menarik ya tapi jadi official. Menarik. Fungsi official adalah memberikan apa ya? Kesempatan untuk peserta mendapatkan panggung yang layak. Betul. Yang layak. Gitu loh. Apakah aku pernah mendapatkan panggung yang nggak layak? Bukan pernah sih. Mungkin nggak sesuai standar. Pernah waktu itu. Aku lupa di mana. Cuman tugasnya si official itu yaitu memastikan semua berjalan lancar. Terus kemarin yang waktu jadi official di Surabaya gimana? Ice League Surabaya. Ya ada plus minusnya. Ada plusnya? Ada jalan plusnya. Lancar, jalan ya. lancar. Minusnya? Ada di laporan. Laporannya ini ya, off the record ya? Off the record, laporan ke SCAI, ke asosiasi. Oke. Ya pasti semua kompetisi lah, ada plus minus lah. Pasti. Pasti ada yang plus minus, ada yang minus doang, ada yang banyak plusnya. Plusnya banyak plusnya. Ya gitu, tapi ya mudah-mudahan dengan Ice League ini ya makin ramai ya Jawa Timur ya. Akhirnya kita bisa lihat banyak ini loh, talent-talent baru loh sekarang ini. Benar. Bibit-bibit baru mulai kelihatan. Juri-juri baru juga kelihatan bagus ya. Sebetulnya ada beberapa orang yang menyarankan saya untuk menjadi juri. Kemarin saya sempat cerita sama Om Yudi yang aku nih nggak jago nulis nih. Oh iya, gitu bisa loh. dipelajari lah itu. Nggak jago nulis. Aku pernah posting, aku mungkin nggak kompetisi, terus tugasku ngapain? Aku membantu apa yang dan siapa yang mau dibantu. Misalkan official, ayo volunteer, aku mau volunteer gitu loh. Mau nge-coach ya, ayo asal cocok. Tapi yang ada coach kemarin di regional juara 1. Apa? Tapi yang diomongin orang juara 2. Iya mas. Itu bagus. Sama kayak Indonesian Idol yang juara 1 nggak terkenal. Iya kan. Jadi ketika regional itu selesai semua yang diomongin Raymond Ali. Tapi memang nggak ada yang nanyain juara 1-nya siapa, namanya siapa, nggak ada. Tapi yang diomongin Raymond Ali semua. Ya, semua orang tahu Raymond Ali lah. Semua orang tahu Raymond Ali, master of mind blowing konsep di semua IPC gitu. Bagus. Kamu nonton nggak Raymond Ali? Nonton. Luar biasa ya. Luar biasa. Kaget nggak lihat perform kayak gitu? Kaget ya. Kaget. Kita jarang loh lihat ya perform kayak gitu ya. Dianya. Tapi 2013 kita udah pernah pakai belangkon. Itu nggak masuk hitungan, itu udah lama Rim. Tapi aku nggak, maksudnya konsep sedikit gitu. Ya tradisional. Aku pakai musik tradisional pernah. Ya tradisional. Tapi ketika kita ngelihat stage performance yang sampai menghipnotis semua orang kayak gitu ya, cuman kayaknya ya si Raymond Ali ini aja. Kita lihatlah nanti di Jakarta dia gimana ya di mungkin nasional. Balas dendam. Bagus banget. Ayo Raymond Ali. Aduh, terus jagoanmu siapa nih tahun ini di IBC? Jagoan ya? Yang udah pasti hitam di atas putih sih Raymond Ali ya. Raymond Ali ya. Kita juga menjagokan dia nih. IBR sih? Nggak bisa.
Belum kelihatan ya? Nggak akan bisa. Oh, nggak bisa ya? Karena ada compulsory round. Iya. Nggak akan bisa. Terlalu tricky ya? Terlalu IBRC tricky. itu ya? Terlalu tricky. Aku heran orang Menurutku itu banyak banget suka ikut IBRC padahal itu paling susah. Menurutku itu kenapa nggak di Indonesia, nggak tahu di luar ya? Kenapa tidak ada juara bertahan IBRC? Nggak ada. Fakri aja juga ngomong, sampai sekarang nggak ada loh mas yang berturut-turut. Nggak ada, karena ada compulsory round. Itu yang tricky. Fakri aja udah juara, terus setelah itu ngejar lagi yang nggak dapet juga. Susah. Gila ya. Jadi nggak kelihatan ya IBRC. Nggak kelihatan siapa IBRC. ya. IBRC nggak kelihatan. Ilak, ngikutin nggak? Oh, udah kelihatan nih. Siapa nih Ilak? Tim Bali. Tim Bahaya. Bali ya? Bahaya. Wah, ya, latihan kalau Bali. Ada beberapa, nggak cuma satu orang. Beberapa bagus semua. Bagus semua. Bali luar biasa. Dulu 2-3 tahun yang lalu Bandung tim menguasai. Oh iya Bandungnya. Bali berbahaya. Terus ini, kayaknya kita ngobrol lama banget ya ini. Nggak tahu udah berapa lama. Udah berapa jam? Sejam ada? Nggak ada lah ya. Ya nggak tahu ya, nggak kelihatan soalnya kan di balik kameranya. Oke, terakhir Rip. Tokoh kopi favorit lu siapa di Indonesia? Yang menginspirasi kamu sampai hari ini? Tokoh kopi. Atau mungkin ada tokoh yang kamu pengen say thank you karena udah membuild karaktermu di kopi ini sampai hari ini. Satu orang ya? Ya bebas mau satu, tapi jangan banyak-banyak durasi. Ada dua sih sebenarnya. Oke. Yang pertama Aga ya? Yang telepon aku, Rif mau kerja di Jakarta nggak? Itu Aga. Oh yang ngajakin dia ya? Belum ada Instagram, Twitter. Beliin aku aparel seset. Iya. Ngajak kenalan ngejob di mana-mana. Oh, satu orang yang nggak tahu nih. Aku pernah ngejob di Filosofi Kopi. Oh ya? Iya. Jadi waktu kita kelas di Tanah Merah, agak ngomong, Rif ada kerjaan mau nggak? Dia bilang gitu. Tapi bayarannya mungkin nggak banyak ya. Dia bilang gitu. Yang penting relasi. Dia bilang, gimana gak Filosofi Kopi? Aku nggak nanya berapa. Ayo. Oh, ngebar di situ. Aku pengadaan barang dibantu sama Jody. Jody itu yang agak gemuk. Sampai sekarang masih ada di Filosofi Kopi. Agak yang training barista-baristanya, jadi aku bantu agak untuk nyiapin pengadaan segala macam dan lain-lain. Aku nggak mikir duitnya waktu itu, nggak mikir duitnya, tiba-tiba ada transferan aja berapa juta gitu, wah lumayan gitu loh. Pokoknya agak yang mengajarkan aku kayak networking itu penting selain uang, kayak kamu cara ngomong seperti apa, kamu cara pitching seperti apa itu agak, itu yang pertama. Yang kedua tim JG Roastery Lab, Pak Daryanto sama Pak Yoshi. Oh, dari JG. Dari JG. Karena Yoshi aku belajar banyak juga tentang kompetisi seperti apa. Dia bilang, Yoshi mungkin nggak ada yang banyak tahu ya. Yoshi waktu latihan nggak di telur espressonya. Dia hari-hari nggak minum kopi sebenarnya. Oh iya. Sebenarnya nggak minum kopi. Ikut kompetisi karena penasaran waktu itu Pak Yoshi. Wah gila. Kalau Pak Daryanto lebih ke bisnis plan dan lain-lain mau ngapain. Ya 3 berarti. Agak Pak Daryanto sama Pak Yoshi. Gila. Kalau Pak Aston mungkin itu yang karena nggak deket kali. Karaktermu sampai hari ini ya. Oke. Thank you Rip ya. Terima kasih. So mungkin sebenarnya ini banyak yang mau kita obrolin lagi. Cuman mungkin next lah ya kita bikin lagi part 2 lah ya sama Arif ya. Semoga karena yang mungkin nonton ini kita karena mungkin waktunya juga udah lama ya. Next kita akan bikin lagi karena seru banget nih kayaknya masih banyak yang kita obrolin lagi. Nanti kesini lagi pas lab Kawah Jadi aja. Wah boleh nih, boleh. Iya nih. Terus terakhir ya, satu kata buat Jimmy Halim. Keren. Oh keren, ya Jimmy Halim memang keren. Memang keren. Walaupun sekarang kemana orangnya? Ada kok. Ada ya? Ada. Emang udah nggak pernah kedengeran lagi, nggak pernah aktif lagi ya dia? Nggak tahu. Di kopi. Terakhir ketemu sama aku di Jakarta, kompetisi kemarin. Oh malah di Jakarta ketemunya? Di Jakarta. Okay. Di acara kompetisi kopi. Waktu aku edisi kemarin. Jimmy Halim. Oke, thank you ya. Terima kasih. So, buat teman-teman yang udah nonton ya, kalau mau seperti Arif Blend, sabar. Semua butuh proses. Ya, semua harus ada proses. Oke, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Salam
No cincong. No cincong. Pas banget tuh hujan. Pas udan.